Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bersua kembali di kajian kita ya live dari Rosyad TV. Kita masih membahas ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Itu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak kita tidak mengetahuinya. Dan kita sampai di pertanyaan yang ke-18. Setelah di pertanyaan 16 dan 17 kita sudah mempelajari tentang as-sunnah dan bid'ah. Nah, di pertanyaan yang ke-18 ini adalah juga tidak lepas dari pembahasan yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah keyakinan yang harus diyakini, dipegang oleh setiap muslim. Dan apabila kita bicara ini masalah keyakinan, maka tentunya keyakinan itu tidaklah lepas dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berpegang dengan keyakinan itu juga sangat mungkin ya, bahkan sudah menjadi sunatullah untuk mendapatkan penentangan dan permusuhan. Apalagi yang kita bahas ini adalah bahasan yang sering kali disalah pahami, disalah mengerti, ya, disalah mengertikan oleh sebagian orang. Bahkan ada yang menganggap ini juga sebagai hal-hal yang bersifat intoleran dan yang semisalnya. Padahal ini juga suatu hal yang keliru ya, yang salah kaprah. Karena Islam itu sejatinya adalah agama rahmatan lil alamin. Dan keyakinan-keyakinan yang dibangun di dalam Islam juga adalah keyakinan yang secara asal itu membawa kemaslahatan bagi dunia dan akhirat. Di pertanyaan yang ke-18 ini kita akan membahas tentang al-wala wal bara'. Nah, ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebutkan apa maksud akidah al-wala wal bara'. Untuk sebagian orang mungkin ini istilah yang asing. Namun bagi mereka yang sudah belajar, khususnya tentang masalah akidah, maka ini istilah yang sudah tidak asing lagi. Seringkali mencari diksi atau padanan yang tepat tentang al-wala wal bara' ini bukanlah suatu hal yang mudah. Karena untuk mencari diksi yang sesuai, yang mendekati dengan istilah yang ada dalam bahasa Arab, itu bukanlah suatu hal yang gampang ya. Makanya sebagian menerjemahkan al-wala wal bara' itu adalah loyalitas dan disloyalitas. Ada juga yang mengatakan cinta dan benci. Ada juga yang mengatakan kesetiaan dan berlepas diri. Atau diksi-diksi terjemahan yang lainnya. Wa ala kulli hal, ya, semua penggunaan diksi tersebut sebenarnya tidaklah salah ya apabila kita perhatikan dari makna. Nanti akan kita bahas ya. Makna wala itu apa dan makna bara' itu apa. Ya. Nah, di sini penulis yaitu Syekh Yazan Al-Ghanam mengatakan al-wala maknanya adalah mencintai orang-orang yang beriman
dan membantu mereka. Ya, jadi wala adalah mencintai orang-orang yang beriman dan mensupport atau menolong mereka, mendukung mereka. Ya, bagi yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 45 dan 46. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'din." Orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka satu dengan yang lainnya adalah ya aulia, yaitu saling menolong, saling mensupport, saling membantu, saling menyayangi, saling mencintai. Nah, kata ya wala itu sebenarnya sama dengan akar kata dari kata aulia yang merupakan bentuk plural dari kata wali. Ya, dari kata wali. Nah, jadi orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, itu mereka adalah satu dengan yang lainnya adalah wali. Maksudnya wali di sini adalah orang yang loyal, orang yang saling menolong satu dengan yang lainnya, saling membantu bahu membahu. Ya. Sementara al-bara itu kata Syekh maknanya adalah membenci orang-orang kafir. Ya. Dan membenci mereka-mereka yang memusuhi orang-orang beriman. Ya, itu barok. Jadi disebutkan di sini adalah kebencian. Emang boleh kita membenci? Bukankah sebagai manusia kita nggak boleh membenci? Nah, nanti ini kita akan bahas nih. Karena yang namanya cinta dan benci itu sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari sifat kemanusiaan. Manusia bisa mencintai dan bisa membenci. Dengan adanya kebencian, maka manusia lebih mengenal makna daripada cinta. Dengan adanya cinta, juga manusia diuji dengan adanya perasaan benci. Namun cinta dan benci ini, ya, tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya, karenanya kita nggak bisa langsung mengatakan, wah, kok membenci sih? Ya hate, ya, apalagi dikatakan sebagai hate speech dan yang semisalnya, ya ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran kebencian, ya. Nah, maka kita harus letakkan ini. Karena memang secara asal, ya, seorang muslim itu adalah orang yang lebih cenderung menunjukkan cinta kasih. Tapi bukan artinya tidak boleh ada kebencian. Karena nggak mungkin ada cinta kalau nggak ada kebencian. Karena Allah menciptakan sesuatu dengan lawannya untuk menguatkan hikmah tersebut. Sebab seseorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya cinta kalau tidak ada kebencian di dunia ini. Orang tidak akan bisa merasakan nikmatnya kedamaian kalau tidak ada kericuhan atau kerusuhan di muka bumi ini. Akhirnya kita lebih merasakan nikmat, ya, hal tersebut. Kita akan lebih merasakan nikmatnya dingin ketika di situ ada panas. Kita akan lebih merasakan nikmatnya manis apabila di situ ada pahit. Allah ciptakan segala sesuatu dengan lawannya itu untuk semakin menyempurnakan hikmah. Ya. Nah, karenanya ya ada yang namanya al-bara, gitu, kita berlepas diri. Kita nggak suka dan kita benci. Nah, siapa yang boleh dibenci bahkan harus dibenci, maka ada perinciannya. Demikian siapa yang harus dicinta dan kita menunjukkan kecintaan juga ada perinciannya. Tidak semua orang layak dicinta, tidak semua orang ya layak dibenci. Makanya ada standar di situ. Dan ini standar yang sudah ada di dalam agama kita. Ya. Nah, jadi kata Syekh, al-bara maknanya adalah membenci orang-orang kafir dan mereka yang memusuhi orang-orang beriman. Nah, kenapa dikatakan mereka yang memusuhi orang-orang beriman? Karena ternyata ada orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman, tapi mereka menampakkan seakan-akan mereka Islam. Ya, seperti orang-orang munafikin, menunjukkan zahirnya Islam, tapi ternyata mereka musuh, ya, musuh dalam selimut. Ya, jadi ini juga termasuk sesuatu yang harus dibenci. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita diajarkan untuk mencontoh bapaknya para nabi, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada contoh yang baik,
suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Artinya, suri teladan itu ada pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, ya, inna ya bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya kami, kata Ibrahim dan sahabat-sahabatnya, ya bura'a'u, ya itu akar katanya sama dengan kata bara'. Itu kami berlepas diri minkum dari kalian. Nah, ini perhatikan, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'budun, dan juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Min dunillah, dari selain Allah. Kafarna bikum, ya, kami kufur kepada kalian. Ya, kami ingkari kalian. Ya. Jadi ternyata kita orang-orang mukmin itu juga mengharuskan adanya kekufuran. Nah, ini penting untuk kita pahami. Yaitu apa? Kita harus kufur kepada segala sesuatu selain Allah. Kita kafir terhadap segala sesuatu selain Allah. Ya. Nah, karena itulah, ya, cicitnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya anhum, ya. Di antaranya Zainal Abidin ketika mentalkin anaknya yang masih kecil, beliau mengatakan, "Kul, katakanlah wahai anakku, amantu billah wa kafartu bitaghut." Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Jadi seorang mukmin itu beriman kepada Allah dan sekaligus dia kufur, kafir, artinya mengingkari, tidak beriman kepada taghut, menolak ya taghut. Itu konsekuensi tauhid yang sebenarnya, di mana ada iman dan ada kekufuran. Kita menetapkan Allah dan kita menolak ya segala sesuatu selain Allah yang disembah, diagung-agungkan. Makanya di ayat ini Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya sebagai contoh, di mana mereka berlepas diri dari para penyembah berhala dan apa yang mereka sembah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Artinya kami ingkar ya kepada kekufuran kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah. Nah, ini perhatikan ya. Nah, wa bada bainana wa bainakumul adawah. Dan telah nyata tampak antara kami dan kalian adanya permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian. Ya. Kenapa? Karena kita nggak boleh tidak membenci kekufuran. Kita nggak boleh tidak membenci ya kesyirikan. Artinya segala bentuk kekufuran, kesyirikan, termasuk kemaksiatan harus dibenci. Kita harus benci dengannya dan harus memusuhinya. Tapi bukan artinya kita otomatis harus berbuat kezaliman, ya, atau berbuat kejahatan, tidak. Karena kita bicara dulu ini adalah konsep yang kita bangun di dalam hati, akidah, ya. Maka dikatakan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Ya, maka telah tampak nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Ya hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Nah, jadi sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jika tidak maka akan tampak dan nyata permusuhan antara ya kami dengan orang-orang yang kafir. Ini ayat Al-Qur'an. Ya. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin berfirman sesuatu yang batil, sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah, atau dikatakan intoleran misalnya, atau radikalis atau yang semisalnya. Enggak mungkin, karena agama Islam itu agama yang rahmah. Di balik firman Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebaikan, karena ini adalah bimbingan hidup bagi manusia apabila ingin selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Nanti kita akan jelaskan lagi lebih detail lagi ini, ya. Jadi di dalam ayat ini itu kita diperintahkan untuk mengambil teladan ya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena beliau adalah bapaknya para nabi, di mana beliau berlepas diri bahkan membenci
dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Ya, baik. Jadi kalau kita bahas al-wala wal bara, ya, al-wala itu memang bisa dimaknai dengan beberapa diksi. Seperti misalnya membantu, menolong, mensupport, ya, menyayangi, mencintai, ya, kemudian juga termasuk mendekat, ya, itu termasuk wala, ya. Nah, lawan dari kata al-wala itu adalah al-adawah. Sebenarnya lawan dari kata al-wala adalah al-adawah, yaitu permusuhan. Jadi wala itu ya bisa dikatakan sebagai persahabatan, ya. Nah, lawannya adalah al-adawah, permusuhan. Jadi di dalam bahasa Arab misalnya dikatakan al-muwalah, al-muwalah itu artinya ya perbuatan mencintai, membantu, menolong, setia, loyal. Itu lawannya adalah al-mu'adah. Artinya adalah memusuhi, membenci, menjauhi, ya, berlepas diri. Nah, jadi orangnya disebut al-wali. Ya, al-wali. Makanya wali itu bisa dimaknai dengan makna diantaranya adalah sahabat dekat, sahabat setia. Lawannya adalah al-adu, musuh. Ya, jadi maknanya adalah musuh. Nah, jadi di dalam Islam, maka harus ada yang namanya al-wala. Kita mencintai, membantu, menolong, mensupport, ya, menyayangi, setia, loyal. Ini suatu hal yang ditetapkan di dalam agama kita. Tapi tentunya upaya untuk mencintai, menolong, membantu, ya, kemudian juga mensupport, mendukung, setia, dan loyal, itu haruslah dilakukan di atas dasar syariat. Artinya, yang namanya al-wala dibangun di atas dasar apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah sayangi, apa yang Allah ya senangi. Artinya kita membangun wala kita itu standarnya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, Allah cintai, Allah sayangi. Bukan membangun sesuai dengan diri kita masing-masing, sesuai dengan selera kita. Tidak. Al-wala tidak dibangun sesuai dengan selera kita, tapi kita bangun sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik itu berupa keyakinan di dalam hati, ataupun ucapan di dalam lisan kita, ataupun perbuatan dengan anggota tubuh kita. Termasuk orang yang melakukannya, orang yang meyakini, orang yang melakukan, atau orang yang mengatakan. Maka ya, siapa saja atau amalan apa aja yang Allah ridhoi dan Allah cintai, maka kita wajib untuk mencintainya. Dan kita berusaha untuk menjadi pelakunya. Nah, jadi wala di sini adalah kita berusaha untuk mencintai apa yang dicintai Allah. Kita menyenangi apa yang disenangi Allah. Kita meridhoi apa yang Allah ridhoi, ya. Dan juga kita mencintai siapa yang Allah cintai, orang-orang yang Allah cintai dari para nabi, para rasul, ya, orang-orang saleh. Nah, inilah al-wala. Jadi al-wala itu artinya adalah kita berusaha untuk menyesuaikan ya perasaan cinta kita, sayang kita, loyalitas kita, ya, upaya kita untuk menolong, membantu itu dengan standarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga rasulnya. Jadi itulah al-wala yang sebenarnya. Nah, sementara ya al-bara, ya,
dari kata baro'a itu bermakna berlepas diri, ya, atau melepaskan tanggungan, atau membersihkan diri, atau menjauhi, atau memusuhi, atau membenci, ya. Itu makna dari bara'. Jadi selain kita wala juga kita harus ada bara'. Kita nggak suka nih, kita menjauhi, kita melepaskan diri, bahkan kita musuhi. Tapi standarnya adalah Allah. Artinya kita wajib untuk berlepas diri dari apa yang Allah benci. Kita wajib memusuhi mereka yang Allah benci, yang Allah musuhi, ya. Nah, nah jadi sekali lagi yang namanya al-bara itu kita melakukan upaya untuk membenci sesuatu apa yang Allah benci. Menjauhkan diri dari apa yang Allah murkai. Berlepas diri dari apa yang Allah, ya, marah dengannya. Baik itu berupa keyakinan, perkataan dengan lisan, ataupun perbuatan dengan anggota tubuh. Ya. Nah, al-wala wal bara inilah yang menjadi standar bagaimana seorang mukmin itu di dalam bersikap. Ya. Di dalam bersikap. Ya. Dan ini adalah bagian dari akidah. Nah, jadi kalau dikatakan al-wala wal bara berarti bagaimana kita membangun cinta kita, loyalitas kita, kesetiaan kita, dan juga kebencian kita, permusuhan kita, itu kita sesuaikan dengan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, dan apa yang Allah benci dan Allah murkai. Apa yang Allah benci dan Allah murkai, maka kita ikut membenci dan murka dengannya. Apa yang Allah cinta dan Allah ridhoi, maka kita berupaya untuk mencintainya. Ya. Nah, oleh karena itu, yang namanya al-wala wal bara, ya, itu berlaku di dalam 4 hal. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, berlaku di dalam 4 hal. Pertama, berlaku di dalam hal i'tiqad, keyakinan. Ya. Artinya, kita wajib membangun al-wala wal bara, ya. Yang pertama dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Artinya kita membangun kepercayaan, keyakinan, i'tiqad atau akidah kita, iman kita, tauhid kita adalah dengan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Dan kemudian kita kufur. Ya. Kita kufur dengan apa yang Allah benci. Kita berlepas diri dengan apa yang Allah benci. Kita mengingkari dengan apa yang Allah murkai. Ya. Nah, kita berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan. Jadi, dengan i'tiqad, keyakinan dulu. Keyakinan untuk membangun, ya, keimanan, keyakinan dan tauhid sesuai dengan apa yang Allah cintai, dan membangun sikap berlepas diri, membenci, dan kufur atas apa yang Allah benci, Allah murkai. Kemudian, yang kedua adalah dengan perkataan. Artinya ada perkataan-perkataan yang kita harus wala dengannya, mencintainya, menyukainya, menyenanginya, dan ada perkataan yang kita benci. Standarnya adalah sekali lagi Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Di antara perkataan yang Allah cintai adalah ya tilawatul Quran. Kemudian zikir, kemudian doa, kemudian kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, nasihat dan yang semisalnya. Maka di antara bentuk wala dengan perkataan adalah kita melazimi dengan perkataan-perkataan yang baik. Sementara di sisi lain kita wajib bara, benci, berlepas diri dari perkataan-perkataan yang buruk yang Allah benci, yang Allah murka dengannya. Jadi perkataan yang Allah benci, Allah murkai, maka kita pun juga turut membencinya. Karena ada perkataan yang kufur, ada perkataan-perkataan yang jelek, yang buruk, menyakiti hati. Ya, ada perkataan-perkataan yang mengandung umpatan, perkataan yang vulgar, atau yang semisalnya. Ya, perkataan-perkataan fahish. Jadi perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah ini, maka kita wajib berlepas diri darinya.
Kemudian yang ketiga adalah ya al-wala wal bara dengan perbuatan. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi, Allah cintai, maka kita wajib berwala dengannya. Ada perbuatan yang Allah benci, Allah murkai, maka kita wajib barok dengannya. Di antara perbuatan yang Allah cintai adalah salat, puasa, ya, kemudian juga haji, zakat, sedekah, umrah, ya, kemudian memberikan nasihat, berbakti kepada kedua orang tua, mendidik anak, itu adalah perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi. Ya. Nah, sementara di sisi lain ada perbuatan-perbuatan yang Allah benci, Allah murkai, yaitu syirik, kemudian eh, ingkar, durhaka kepada orang tua, kemudian nggak mau melaksanakan perintah Allah, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, kemudian melakukan maksiat, zina, minum khamar, riba, termasuk juga berbuat bid'ah dalam agama, maka ini adalah hal-hal yang harus dibenci dari perbuatan. Jadi, ternyata ada kepercayaan yang harus kita berwala dengannya dan kita benci, ada perkataan yang kita wala dan kita benci, ada perbuatan yang kita wala dan kita benci. Nah, baru kemudian yang keempat adalah pelakunya, ya, sahibuhu, orangnya, figurnya. Maka ada orang-orang yang wajib kita cintai, wajib kita loyal dengannya, dan itu ada tingkatannya. Tingkatan tertinggi yang wajib untuk kita cintai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harus berwala secara sempurna kepada beliau, mendukung beliau, mencintai beliau, loyal kepada beliau, melebihi kecintaan kita kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi kita harus berwala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada para nabi dan para rasul, nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya. Kemudian para sahabat Nabi, Ridwanullah alaihi majma'in, yang murid-muridnya Nabi SAW, yang dipuji sebagai khairul qurun, ya, khairun nas. Kemudian baru generasi setelahnya, tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in. Kemudian para a'immah, para imam, imam rabbani, imam-imam yang saleh, orang-orang saleh, orang-orang muwahhidin, yang mentauhidkan Allah. Ya, dari kalangan ibadur rahman. Maka mereka ini adalah orang-orang yang wajib kita sayangi, kita cintai, kita tolong, kita bantu. Ya. Nah, kemudian juga ternyata ada orang-orang yang kita harus berlepas diri dengannya dan kita benci, gak suka. Ya. Itu dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafikin, termasuk orang-orang fasik. Ya. Nah, jadi ada tingkatan. Kemudian juga yang gak kalah penting lagi, al-wala wal bara pun selain memiliki tingkatan, ya, sesuai dengan jenis perbuatan, dari perbuatan dan juga dari pelakunya, ya, dari al-wala wal bara tersebut, maka juga di dalam al-wala wal bara itu juga ada, ya, tingkatan dalam hal sejauh mana kita berwala dan kita berbara. Contoh misalnya, terhadap Rasulullah SAW, maka kita wajib wala 100%. Terhadap syaitan dan iblis, kita wajib barok 100%. Terhadap orang-orang beriman yang melakukan maksiat, melakukan keburukan, maka ya terhadap mereka kita mengumpulkan al-wala wal bara sekaligus. Kita wala atas keimanannya, wala atas keislamannya, wala atas amal-amal ketaatannya, wala atas ibadahnya, tapi kita bara atas keburukannya, kejelekannya, kemaksiatannya, dan yang semisalnya. Jadi terhadap orang muslim, orang-orang Islam atau mukmin, maka kita mengkombinasikan dengan al-wala wal bara. Adapun Rasulullah, maka nggak boleh sama sekali adanya bara. Ya, adapun terhadap syaitan atau iblis, ya orang-orang kafir yang udah jelas-jelas, apalagi yang udah jelas-jelas di vonis sebagai penghuni neraka seperti Fir'aun alaihi laknatullah dan yang semisalnya, maka kita wajib bara 100% dan nggak boleh ada wala sedikit pun kepada mereka. Nah, baik. Pemirsa Rosa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bicara tentang al-wala wal bara, itu sebenarnya al-wala wal bara ini tidak lepas dari kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid, ya, sebagaimana yang sudah kita terangkan di dalam kajian-kajian kita yang lalu. Kalimat tauhid kita itu adalah la ilaha illallah.
yang artinya la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar, ya tidak ada sesembahan yang uh, patut untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat persaksian atau syahadat kita itu bukan ya dalam bentuk sekedar khabar, kayak misalnya ilahi atau ilahuna Allah. Sesembahanku adalah Allah, ya. Tidak hanya sekedar demikian. Kenapa? Karena apabila kita hanya mengatakan ilahi Allah, sesembahanku adalah Allah, kita cuman ingin menunjukkan ya atau mendeklarasikan bahwasanya ini loh sesembahanku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuma ingin apa? Ingin menunjukkan aku menyembah Allah. Tapi di situ tidak ada pengingkaran ya atau ibtal ya, kita berusaha untuk menolak dan membatalkan sesembahan-sesembahan lainnya selain Allah. Yang sesembahan itu adalah sesembahan batil. Dengan kata lain, ya aku menyembah Allah. Kalian ya silakan mau menyembah apa saja. Batu kek, matahari kek, kuburan kek, pohon kek, hewan kek. Ya udah itu berarti ya sesembahan kalian, urusan kalian. Ya. Nah, karena ya kalimat tauhid kita tidak hanya seperti itu. Karena apabila hanya seperti itu saja, maka tentunya Nabi tidak akan mendapatkan permusuhan yang sengit. Karena ucapan ilahi atau ilahuna Allah itu tidak mengandung adanya pengingkaran ya terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Sementara beribadah kepada Allah itu adalah haknya Allah yang paling utama. Dan kita wajib untuk mengingkari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, oleh karena itulah yang namanya al-wala wal bara, maksud saya namanya kalimat tauhid itu ya memiliki uh, redaksi atau frase di dalamnya ada nafyun wa isbatun. Nafyun wa isbatun. Penafian dan penetapan. Jadi bukan cuman isbat saja, bukan cuman sekedar ilahi Allah. Tapi diawali dengan nafyun, la ilaha. Artinya tidak ada sesembahan. Maksudnya di sini sesembahan yang hak, yang benar. Ya. Jadi kita tolak semua sesembahan yang ada. Kita tolak batu yang disembah, kuburan yang disembah, matahari yang disembah, ya, mayat yang disembah, pohon yang disembah. Ya, dan segala sesuatu yang disembah kita tolak semuanya. Kita berlepas diri darinya. Ya, kita membenci semuanya, nggak suka dengan semuanya. Karena itu semua adalah sesembahan-sesembahan palsu. Karena sesembahan itu tidak menciptakan, tidak memberikan maslahat dan madarat, tidak memberikan pengaruh apapun. Mereka adalah makhluk yang lemah. Bahkan mereka adalah benda mati yang dibuat dengan tangan-tangan manusia. Kemudian diagungkan. Dan manusia menanggalkan akalnya. Maka kita pun berlepas diri dari semua sesembahan-sesembahan tersebut. La ilaha, tidak ada sesembahan yang benar. Baru kemudian kita tetapkan isbat illallah, kecuali satu, yaitu Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dialah yang memberikan rezeki. Ya. Dan seterusnya, artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Satu-satunya Tuhan yang benar. Selain Allah, maka itu adalah batil. Ya, itu adalah keliru. Ya. Nah, oleh karenanya, apabila kita bicara ya, dalam konteks, misalnya saya cuma mengatakan, ya, hada kitab, ini adalah bukuku. Berarti saya cuma ngasih tahu aja, ini adalah buku saya. Dan saya nggak ada urusan dengan buku-buku Anda. Ya. Jadi ya silakan Anda punya buku, tapi ini adalah buku saya. Saya cuma ngasih tahu doang gitu loh. Tapi beda konteksnya, beda maknanya apabila saya katakan la kitaba illa hadzal kitab. Ya. Tidak ada buku yang benar kecuali bukuku ini. Artinya ketika saya mengatakan demikian berarti satu-satunya buku yang paling benar untuk dianggap sebagai buku
atau untuk dibaca, untuk dipelajari, hanya bukuku ini. Adapun buku-buku yang lainnya itu buku-buku palsu, KW, buku-buku nggak ori, buku-buku yang keliru, buku-buku yang salah. Nah, itulah makna dari nafyun wa isbatun. Makanya kita diajarkan kalimat tauhid ada nafyun wa isbat. Untuk apa? Semakin mengukuhkan dan menguatkan tauhid. La ilaha itu berarti menunjukkan adanya bara', berlepas diri terhadap selain Allah. Ilallah berarti ada isbat, kita menetapkan. Nah, berarti kita melakukan wala di situ. Kita hanya mencintai Allah. Kita hanya ya apa namanya? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus para nabi, para rasul di setiap umat, itu tujuannya adalah untuk dua hal ini. Ya, untuk nafyun wa isbatun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Apa misinya? Ani ibudullah, untuk menyembah Allah semata. Mentauhidkan Allah semata. Ya, artinya kita juga harus berwala dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu taghut, dan hendaknya menjauhi taghut, meninggalkan taghut. Taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dan dia ridha ketika disembah. Maka itulah taghut. Makanya kita nggak boleh mengatakan ya seperti Nabiullah Isa alaihissalam yang disembah, kita nggak boleh mengatakan Isa itu taghut, ya, karena beliau tidak ridha ketika diri beliau disembah, ya. Nah, dari sini kita perhatikan ada kata perintah ubudullah, sembahlah Allah semata, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya apa? Penetapan, isbat hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Tinggalkanlah taghut, ya. Nah, jadi di sini ada nafyun, artinya kita diperintahkan untuk menolak, menegasikan dan menentang taghut. Ya. Nah, jadi karena itulah al-wala wal bara' itu adalah konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa al-wala wal bara' dimasukkan dalam bab keimanan? Ya. Kok bukan dalam bab muamalat? Kan urusannya kan kebanyakan dengan manusia. Maka kita katakan, ya, sesungguhnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah keimanan itu juga ternyata berkaitan erat dengan masalah interaksi atau muamalat di antara manusia. Ya. Kayak contohnya misalnya ya, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidaklah dikatakan sempurna keimanan salah seorang dari kalian, ya, sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti apa yang dia cintai bagi dirinya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan adalah interaksi antara hamba dengan hamba. Yang apabila hamba dengan hamba itu benar-benar beriman kepada Allah, maka hendaknya dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah, juga Nabi Nabi seringkali juga misalnya berbicara tentang iman, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, misalnya falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia ngomong baik atau dia diam. Atau falyukrim dhaifahu. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Atau falyukrim ya jarahu. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, ini kan hubungan antara manusia, tapi ternyata dikaitkan oleh Nabi dengan masalah keimanan. Ya. Karena keimanan itu suatu hal yang tidak bisa terpisahkan di dalam amalan seseorang. Iman itulah yang menjadi motor penggeraknya. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan Authaku oral iman, ya. Jadi ikatan iman yang paling authak, yang paling kuat, yang paling kencang adalah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Yaitu berwala, loyalitas, setia di jalan Allah, wal mu'adah, yaitu bermusuhan juga di jalan Allah. Jadi artinya kita membangun kecintaan, kasih sayang, loyalitas, ya itu di jalan Allah. Dan kita juga membangun
kebencian, permusuhan, itu juga di jalan Allah. Artinya, kita mencintai dan membenci di jalan Allah, karena Allah. Standarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga wal hubbu fillah wal bughdhu fillah, yaitu cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, berarti apa? Berarti ternyata mencintai dan memusuhi atau membenci itu juga merupakan bagian dari ikatan keimanan yang paling kuat. Ya. Nah, oleh karena itulah al-wala wal bara ini sesuatu hal yang niscaya, wajib, harus ada, ya. Karena ini ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim juga menetapkan tentang masalah al-wala wal bara. Contoh misalnya surat Ali Imran ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Ya, janganlah orang-orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, sebagai sahabat dekat. Ya, dengan cara meninggalkan orang-orang mukmin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in." Dan siapa yang melakukan hal ini, maka niscaya ya, "Falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatat." Maka niscaya akan lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat untuk memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ya. Atau misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara tentang Yahudi dan Nasara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya'u ba'din. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia. Nah, di sini memang para ulama memaknai adalah sebagai penolong-penolongmu, pendukung-pendukungmu, pemimpin-pemimpinmu, termasuk juga secara umum sahabat-sahabat dekatmu. Karena sebagian mereka dengan yang lainnya itulah ya adalah wali, adalah penyokong mereka satu dengan yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka kamu adalah termasuk golongan mereka. Makanya kita dilarang untuk mencari pemimpin kecuali hanya orang-orang beriman. Dan ini adalah aturan Allah. Ketika kita mengikuti aturan ini, maka berarti kita tunduk taat kepada Allah. Ya, tunduk taat kepada aturan Allah, Sang Pencipta. Makanya kita nggak boleh lebih tunduk kepada aturan manusia. Innallaha la yahdi al-qauma dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Nah, karena itulah ya, seorang mukmin itu nggak boleh mereka lebih mendahulukan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Ya, la tajidu qauman. Ya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya yuwaduna man hadallah wa rasulah, yang saling berkasih sayang, yang menunjukkan loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi seorang mukmin itu tidak malah loyal kepada mereka-mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Contoh misalnya seperti saat ini ada orang-orang Islam yang misalnya cenderung untuk membela ya orang-orang Zionis Yahudi. Maka patut dipertanyakan keimanannya. Ya. Walau kanu aba'ahum, ya meskipun itu orang-orang yang menentang tadi adalah bapak-bapaknya, au abna'ahum atau anak-anaknya, au ikhwanahum atau saudara-saudaranya, au ashiratahum ataupun anggota keluarganya. Ya. Maka kita nggak akan dapati orang-orang beriman itu seharusnya mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang-orang dekat kita. Ya. Nah,
Jadi dari sini maka kita bisa memahami bahwa konsep al-wala wal bara, konsep loyal dan disloyal, konsep kesetiaan dan permusuhan, ya itu dibangun di atas dasar standarnya Allah Subhanahu wa taala, bukan selera pribadi, bukan fanatisme atau ta'assub, bukan ras atau rasisme, atau bukan sekedar sekup-sekup apa namanya kesukuan, regional atau nasionalisme dan yang semisalnya, tidak. Tapi dibangun di atas dasar keimanan. Dibangun di atas dasar, ya ini kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah cintai, wajib kita cintai. Siapa yang Allah benci, wajib kita benci. Ya. Dan kita tidak mempedulikan dengan pandangan orang yang misalnya menganggap ini sebagai ajaran radikalis atau intoleran, ya, karena setiap orang berhak untuk mengklaim, berhak untuk ngomong apa sesuai dengan kehendaknya atau seleranya. Ya, dan masing-masing akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karenanya kita tidak mengikuti perkataan manusia, tapi kita mengikuti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah dari al-wala wal bara ini akan muncul karakter-karakter yang istimewa. Di antaranya kita berempati dan bersimpati khususnya kepada saudara kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ya. Dan kita berupaya untuk membantu dan menolong mereka. Ya. Ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Baik itu kerabat kita ataupun saudara-saudara kita yang jauh seperti di Palestina dan di Gaza. Maka kita berupaya untuk menolong mereka dengan apapun yang kita mampu. Ya, dengan jiwa kita apabila kita mampu, dengan harta kita, dengan lisan kita, dengan pena atau tulisan kita. Ya, jadi artinya kita berupaya untuk membantu mereka, ya, dengan semampunya, dan juga mencintai mereka, ya, menyayangi mereka. Karena seorang mukmin itu adalah ikhwah, ya, saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Dan ikhwah ini atau ukhuwah ini diikat di atas dasar jalinan keimanan. Kasih sayang karena keimanan. Itulah kasih sayang yang paling kuat. Karena kasih sayang keimanan ini yang akan melanggengkan kasih sayang itu hingga di akhirat. Karena betapa banyak orang-orang yang mereka berkasih sayang, berteman dekat di dunia, tapi ternyata di akhirat mereka akan saling bermusuhan. Mereka saling, ya, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, oleh karena itulah, ya, dengan konsep al-wala wal bara ini akan dapat membantu apa? Anak-anak kita di dalam memahami siapa yang layak untuk dijadikan kawan dekat dan siapa yang tidak layak untuk dijadikan kawan dekat. Ya, jadi akan membangun apa ya namanya? Fondasi dan pijakan mereka di dalam berinteraksi. Ya, terutama di dalam bermujalasah, di dalam bermajelis dan bersahabat. Karena tentunya nggak sama dong antara teman-teman yang baik dengan teman-teman yang nggak baik. Bahkan Nabi SAW sendiri menggambarkan, ya, mathalul jalisi salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Ya, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Ya. Fahamilul miski imma an yukhdiyaka wa imma an tatba'a minhu. Ya. Seorang penjual misik, penjual minyak wangi, mungkin dia akan kasih kamu hadiah minyak wangi. Kita pun harum. Atau kita beli darinya minyak wangi. Ya. Jadi, ataupun kalau kita nggak beli, wa imma antajida minhu rihan thayyibatan. Ya, seenggak-enggaknya kita akan mendapatkan aroma yang harum, aroma yang wangi darinya. Sementara wa nafikhul kir, para pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka. Bisa jadi, ya, ada percikan-percikan dari apinya, itu bisa membakar baju kita. Wa imma an tajida rihan khabithatan. Atau setidaknya kita akan mendapatkan bau yang nggak sedap, yaitu bau tengik, bau asap, ya, dari besi-besi yang dibakar.
Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berteman dengan teman yang baik dan bersabar di dalam berteman dengan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Ya, hendaknya engkau bersabar bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa atau berzikir di waktu pagi dan petang. Ya, maka di antara karakter orang soleh adalah mereka yang gemar berzikir pagi dan petang. Ya, yakni mereka melakukan ini yuriduna wajha. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat, berteman, berkawan kecuali dengan orang-orang beriman, ya. Dengan orang-orang yang beriman. Dan kita diperintahkan untuk apa? Mencari teman-teman yang soleh. Karena teman itu dikatakan as-sahibu sahib. Teman itu penyeret, ya. Maka fahdar man tusahib. Maka berhati-hatilah dengan siapa yang engkau jadikan sahabat. Bahkan Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum biman yukhalilu. Ya, agama seseorang itu seringkali tergantung dengan agama sahabat dekatnya. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian bersahabat, berkawan dekat. Ya. Nah, oleh karenanya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, membangun persahabatan itu harus di atas dasar keimanan. Di atas dasar ikatan keimanan. Karena itulah yang akan melanggengkan. Karena apabila persahabatan itu dibangun di atas dasar tendensi-tendensi dunia, ya, itu biasanya tidak akan langgeng. Ya, atau adanya tujuan-tujuan yang hina dari dunia, biasanya itu akan cepat sekali untuk bertikai, berantem. Ya, sama-sama dikatakan tidak ada sahabat sejati, tidak ada sahabat abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Karena kalau udah bicara tentang dunia, maka inilah hasilnya. Tapi kalau kita bicara tentang persahabatan yang dibangun di atas dasar keimanan, maka itu akan abadi hingga hari kiamat nanti. Ya. Namun mereka yang membangunnya tidak di atas dasar keimanan, meskipun taruhlah mereka menampakkan persahabatan, tapi nanti di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Ya, thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ya, kemudian sesungguhnya kalian di hari kiamat akan saling bermusuhan di hadapan Allah. Ya, makanya ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sampai mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Ya, sahabat-sahabat akrab, sahabat-sahabat dekat, ya di hari itu sebagiannya akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Ya. Dan ini yang menarik ya. Nah, ini mungkin terakhir ya karena waktu ya. Yaitu Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan ya surat Az-Zukhruf tadi, beliau membawa sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di mana Sayyidina Ali mengatakan bahwa ada dua orang mukmin yang bersahabat dan ada dua orang kafir yang bersahabat. Ya. Nah, kemudian beliau menceritakan ya di dalam persahabatan orang-orang mukmin ya ketika salah satu darinya meninggal dunia, maka dia akan berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna fulanan kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika." Sesungguhnya si fulan, ya temanku ini, dahulu dia selalu memerintahkan aku, mengajak aku untuk menaatimu dan menaati Rasulmu. Wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarri. Ya, dia selalu menyuruh aku kepada kebaikan dan melarang aku dari keburukan. Wa yukhbiruni anni mulakika. Dia selalu menyampaikan kepadaku, aku akan bersua denganmu ya Allah. Ya Rabbi, wahai Rabbku, fala tudhillahu ba'di. Ya, janganlah engkau meleluasakan dia ke dalam kesesatan sepeninggalku ini. Wahdihi kama hadaitani. Berikanlah hidayah petunjuk padanya sebagaimana engkau memberikanku petunjuk. Wa akrimhu kama akramtani. Dan muliakan dia sebagaimana engkau memuliakan aku. Kemudian fa'idha mata khaliluhul mu'min jama'a bainahuma. Nah, jadi ketika temannya yang masih hidup ini lalu meninggal dunia,
maka Allah akan kumpulkan keduanya, yaitu di hari akhir nanti di dalam surganya. Fayaqul, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, ya, afan, ya. Maka apa namanya? Orang tersebut dia berkata, ya, liyuthni ahadukuma ala sahibihi, ya. Nah, baik. Nah, jadi ya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, liyuthni ahadukuma ala sahibihi, ya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, ya, hendaknya kalian saling memuji satu dengan yang lainnya. Fayaqul, ya, kemudian apa namanya? uh, Orang mukmin tersebut dia berkata, nikmal akh wa nikmal khalil wa nikmas sahib, ya. Sungguh inilah sebaik-baiknya saudara, sebaik-baiknya sahabat dan sebaik-baiknya kawan. Ya, ini kenapa? Karena membangun persahabatan di atas dasar wala karena Allah. Sementara dua orang kafir yang meninggal dunia, ketika salah satunya meninggal dunia, maka dia akan berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna fulanan kana yanhani an ta'atika wa ta'ati rasulik. Dulu temanku ini si fulan, dia suka melarang aku untuk menaatimu dan menaati Rasulmu. Wa ya'muruni bisyarri wa yanhani anil khairi. Dia malah menyuruh aku kepada keburukan dan mencegah aku dari kebaikan. Wa yukhbiruni anni ghairu mulakika. Dan dia menyampaikan kepadaku, aku tidak akan bersua denganmu. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan keduanya bermusuhan dan Allah hempaskan ke dalam neraka, ya. Dan kemudian dia dikatakan bi'sal akh wa bi'sal khalil wa bi'sal sahib. Sungguh sejelek-jelek saudara, sejelek-jelek sahabat, dan sejelek-jelek kawan atau teman. Ya. Nah, inilah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim itu menggigit ya kedua jarinya seraya mengatakan, aduhai sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai sekiranya aku dulu enggak menjadikan si fulan sebagai sahabat dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya, sungguh temanku ini telah menyesatkan aku ketika aku di dunia setelah aku mendapatkan ya hidayah kepadaku, yaitu Al-Quran. Dan syaitan itu tidak mau menolong manusia. Makanya, ya di antara buah al-wala ketika kita mencintai Rasulullah, mencintai para nabi dan para rasul, mencintai sahabat-sahabat nabi, yang mana mereka ini telah dijanjikan surga, maka kita ingat sabda Nabi SAW, bahwasanya al-mar'u ma'aman ahabba. Ya, seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Nah, karenanya ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imah. Kapan gerangan kiamat itu datang? Kemudian Nabi bertanya kepadanya, wa ma'adatta laha. Apa yang udah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ma'adattu laha illa anni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, aku nggak banyak mempersiapkan apapun, kecuali aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi mencintai dengan bukti. Karena di antara buah kecintaan itu taat, ya. Maka kata Nabi, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Nah, karena itu, alangkah indahnya ucapan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Ya. Sungguh aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Ya, arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Aku berharap bisa bersama dengan mereka dengan sebab cintaku kepada mereka, meskipun amalku tidak selevel dengan amalan mereka, meskipun amalku tidak setingkat dengan amalan mereka. Ya. Nah, makanya ingat, ya wala yuhibbu rajulun qauman illa husyira ma'ahum. Tidaklah seseorang itu mencintai suatu kaum melainkan Allah akan bangkitkan ia bersama dengannya. Karenanya ketika seseorang lebih condong kepada orang kafir, ngefans sama mereka, mengidolakan mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka,
loyalitas kepada mereka, maka kelak Allah akan bangkitkan orang tersebut dengan yang dia cintai tersebut, kaum yang dia cintai tersebut. Ya, nah ini nggak lepas dari buah dari al-wala wal bara. Dan ini suatu hal yang patut untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, tentunya dengan cara yang benar, dengan cara ilmiah, dengan cara hikmah, karena al-wala wal bara tidak berarti kita berbuat zalim, kita menyakiti, kita melukai, ya, atau kita berbuat kerusakan, ya, dengan cara kita misalnya merampas hak-haknya orang-orang non-muslim atau yang semisalnya, tidak. Karena agama kita adalah agama yang indah, agama yang mulia, agama yang bijaksana, agama yang rahmah. Ya, artinya ketika kita bicara tentang masalah al-wala wal bara, itu ada sebagian orang yang menyalah pahami ajaran ini adalah ajaran yang mengajarkan apa kekerasan, mengajarkan perbuatan-perbuatan merusak dan yang semisalnya. Maka kita katakan itu semua adalah kaprahan dan kesalahpahaman. Ya, karena apabila seseorang benar-benar mengikuti ajarannya Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah, maka sejatinya dia akan menjadi orang yang paling rahmah, orang yang paling penyayang. Kenapa? Karena ini yang akan mendorong seseorang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan berangkat dari sekedar kebencian, tidak, tapi asalnya dari sayang, dari cinta, menginginkan kebaikan bagi, ya, saudara-saudaranya, ya, terutama bagi kaum muslimin, termasuk bagi manusia. Makanya ad-da'watu ilallah, mendakwai orang di jalan Allah, itu bagian dari rahmah, dari cinta kasih. Kita mengajak mereka menuju kepada Allah, terlepas dari diterima atau ditolak. Karenanya ketika mereka berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, kita nggak suka, kita benci. Kenapa? Karena mereka, ya, telah jatuh kepada perbuatan menzalimi diri mereka sendiri. Dan lebih daripada itu, mereka telah berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukan Allah, ya, dengan menjadikan Allah memiliki sekutu-sekutu, dengan tidak menaati Allah dan seterusnya. Makanya kita membenci. Kita nggak suka dan nggak senang. Dan kebencian kita terikat dengan kebencian Allah. Kecintaan kita terikat dengan kecintaan Allah. Apa yang Allah cintai, kita cintai. Apa yang Allah benci, maka kita benci. Itulah al-wala wal bara yang sebenarnya. Nah, Allah a'lam bishawab, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Berikutnya apabila ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Yang belum bisa saya jawab, ya harap dimaklumi dan dimaafkan. Nah, silakan yang ingin bertanya, yang online di Zoom, ya, bisa bertanya via chat, ya, atau yang mengikuti melalui studio Rasyad TV bisa bertanya langsung, ya, sebagaimana informasi yang di-share di di channel atau di stasiun Rasyad TV. Nah, barakallahu fikum. Ya, baik, ya. Kita tunggu sebentar. Apabila tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan, ya, karena sudah pukul 10. Ya, ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat bagi kita, semakin menguatkan pemahaman kita, kemudian juga menghilangkan mungkin ada kerancuan atau kesalahpahaman, ya, dan juga mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, semoga bisa menjadi jelas, karena, ya, di antara syubuhat yang saat ini banyak berkembang, itu adalah adanya pandangan mengajarkan al-wala wal bara itu adalah bibit dari terorisme, bibit dari radikalisme, bibit dari intoleran, ya, bibit dari kekerasan dan yang semisalnya. Maka kita katakan bahwa al-wala wal bara adalah akidah Islamiyah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Maka segala sesuatu yang berasal dari Allah Rabbul Alamin dan berasal dari manusia terbaik, ya, maka tidak mungkin di dalamnya mengandung kezaliman. Ya, jika ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan keburukan, ya itu mesti karena kesalahan dia. Apakah kekeliruan dia? Bukan kesalahan
ajaran agamanya. Ya karena dia yang keliru, yang salah di dalam memahami. Karena nggak sedikit orang-orang salah di dalam memahami sesuatu. Ya. Nah, selama kita selalu berupaya berpegang di dalam pemahaman agama sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah, oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka insya Allah yang akan ada itu membuahkan keadilan. Ya, karena Islam adalah agama yang adil. Ya, dan akan membuahkan rahmat. Islam rahmatan lil alamin. Dan akan membuahkan kebaikan-kebaikan. Karena Islam menghasung perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, baik itu terhadap sesama muslim, hatta terhadap sesama manusia, meskipun berbeda akidah. Bahkan terhadap hewan, terhadap tumbuhan, bahkan terhadap alam. Jadi artinya semua itu menjadi sesuatu yang tidak terlepaskan dari aturan Islam. Ya, kita nggak boleh menjauhi, maksud saya kita nggak boleh merusak apa namanya alam yang ada. Artinya kita nggak boleh berbuat kerusakan-kerusakan terhadap alam. Ya, bahkan di dalam urusan dengan hewan pun juga kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut dan baik. Ya, di dalam kitab Adabul Mufrad ya Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah SAW sampai-sampai Nabi mengatakan, ya asyatu idza rahimta rahimakallah. Ya, kambing apabila engkau sayang dengannya, Allah juga sayang denganmu. Bayangkan ini kambing ini. Ya, artinya dengan hewan, dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya kita diperintahkan untuk berbuat baik. Maka tentunya dengan manusia kita juga perlu berbuat baik. Namun di dalam hal-hal yang sifatnya manusia itu ada yang merusak, menentang, berbuat keburukan, berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, bahkan mereka yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sejatinya merusak ya. Maka kita wajib untuk membenci, wajib berlepas diri. Ya. Karena tidak semua toleran itu baik dan tidak semua intoleran itu buruk. Ya, karena ada hal-hal yang kita nggak boleh toleran dengannya, artinya kita harus intoleran, dan tidak semua hal-hal itu kita harus toleran dengannya. Toleran dan intoleran itu dibangun di atas dasar keyakinan di dalam Al-Quran, keyakinan Islam ya, yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Ternyata ada pertanyaan ya. Satu, jika teman kita suka bicara lain di depan dan lain di belakang, apakah kita harus jauhi atau kita tetap berteman, Ustadz? Sementara kita dilarang memutuskan silaturahim. Yang perlu saya luruskan dulu, namanya silaturahim. Menjalin tali silaturahim, tali kekerabatan adalah terhadap kerabat. Adapun terhadap teman, itu bukan silaturahim namanya. Ya, itu namanya bagian dari ukhuwah Islamiyah ya, atau kita menjalin ukhuwah dengannya. Kemudian yang namanya teman, ada teman yang baik, ada teman yang nggak baik. Maka kita berteman baik dengan teman yang baik. Adapun teman yang kurang baik, yang dapat mempengaruhi kita, maka kita cukup tunaikan haknya. Kita say salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya udah. Kemudian kita ajak dia ke tempat-tempat kebaikan, ya, atau kita ajak dia ngaji, kita ajak dia belajar, dia terima, alhamdulillah, kalau nggak diterima ya sudah. Tapi kalau kita duduk dengannya, malah kita menghabiskan waktu untuk hal sia-sia, mendengarkan ghibah dan yang semisalnya, maka lebih baik kita tidak ya duduk berlama-lama dengannya, secukupnya saja. Kalau misalnya dia ngomongin kita, ya, dia gibain kita, kemudian kita dengar, maka kita tajahul, kita cuek aja, nggak perlu kita tanggapin. Kenapa? Karena ya aib-aib kita itu sebenarnya lebih banyak daripada yang dia bicarakan gitu loh. Allah menutupinya. Karenanya kita bersyukur. Atau misalnya yang dia sampaikan nggak benar ada pada diri kita, kita seharusnya lebih bersyukur lagi. Allah tutupi aib kita. Siapa di antara kita yang nggak punya aib? Nah, kemudian juga ketika kita digibah, kita nggak hina, bahkan kita mulia dengan sabar. Bahkan bisa jadi kita ya akan mendapatkan pahala. Ya, sementara orang itu yang akan merugi ya. Karenanya kita nggak perlu khawatir dengan perkataan orang.
Kalamun nas la yantahi, ucapan orang itu tidak ada akhirnya. Siapa yang mencari ridhonya manusia, maka dia akan selalu kecewa. Ya, dia akan selalu gelisah. Tapi kalau mencari ridhonya Allah, maka dia tidak akan kecewa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yaqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.